Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast diskusi kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, inovasi, serta kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bersama saya Muhammad Sifa, saya sebagai moderator, dan di sini juga ada narasumber yaitu Pak Akmal, narasumber pertama, dan narasumber kedua adalah Ibu Zikra, dan sebagai pemantik adalah Bapak Najimuddin Tangku. Oke, di dalam praktiknya ini masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh birokrasi, mulai dari keterbatasan pemanfaatan teknologi hingga kurangnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, dalam diskusi ini kami akan membahas beberapa contoh praktik baik dan praktik yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan kasus yang diberitakan di media, serta mendiskusikan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Uh, Seperti yang kita tahu di zaman ini, digitalisasi layanan publik melalui mal pelayanan publik sangat masif. Nah, untuk itu kepada Pak Pangku, bagaimana Bapak Pangku melihatnya? Silakan Bapak Pangku. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Sifa. Jadi betul kata Pak Sifa tadi, di dunia modern ini sudah sangat sekali banyak digitalisasi, dan itu salah satunya digitalisasi layanan publik melalui mall pelayanan publik. Nah, ini salah satu contoh praktik yang baik yang banyak diberitakan di media, dan ini juga adalah pengembangan pengembangan di berbagai daerah di Indonesia. Dan konsep tentang mall pelayanan publik ini mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu tempat, sehingga masyarakat itu dapat mengurus berbagai administrasi secara lebih cepat dan efisien. Nah, saya juga penasaran bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu narasumber terhadap good practice ini. Terima kasih Bapak Pangku. Kita langsung saja menanya kepada Bapak Akmal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Akmal? Silakan Bapak Akmal. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, mall pelayanan publik merupakan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat karena berbagai layanan dari instansi yang berbeda dapat diakses dalam satu lokasi. Namun hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan penyederhanaan birokrasi, Pak. Bapak Akmal, di satu sisi di mal pelayanan publik ada sistem aplikasi yang bernama Lapor. Nah, di mana Lapor ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan dan dalam hal pelayanan. Seperti apa Bapak Pangku tanggapannya nggih? Ya, betul, terima kasih banyak Pak Siva. Jadi betul kata Pak Siva tadi, ini sebuah platform yang bernama Lapor ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi ini adalah sistem pengaduan masyarakat berbasis digital, yaitu namanya Lapor. Nah, platform ini juga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terkait pelayanan publik secara langsung kepada pemerintah. Nah, ini juga banyak dibahas di media sosial, entah itu dalam dampak positif maupun juga negatif. Mungkin saya juga penasaran lagi nih dengan tanggapan narasumber, bagaimana aplikasi Lapor ini, apakah membantu masyarakat atau malah sebaliknya. Oke, kepada untuk pertanyaan ini, bagaimana tanggapan Ibu Zikra? Ya, mengenai sistem pengaduan masyarakat lapor gitu ya. Saya sangat sepakat sebenarnya dengan Pak Pangku bahwa menurut saya melalui sistem ini masyarakat dapat menyampaikan laporan secara online dan laporan tersebut dapat langsung diteruskan atau ditindaklanjuti oleh instansi-instansi terkait seperti itu. Kemudian menurut saya juga hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengawasan pelayanan publik, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Ibu Zikra. Nah, oke, mungkin kita sudah membahas tentang good practice-nya. Nah, bagaimana tentang bad practice-nya? Di akhir-akhir ini ada berita mencuat tentang kasus korupsi
proyek BTS Kominfo. Nah, ini sangat kita sayangkan lah sebagai pegawai yang melakukan kesalahan seperti itu. Oke, bagaimana tanggapan Bapak Pangku Inggih? Ya, oke, baik. Jadi akhir-akhir ini banyak juga di sosial media itu kembali mencuat tentang korupsi. Lagi-lagi korupsi. Ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih banyak orang-orang yang korupsi bahkan terlindungi oleh hukum. Makanya itu ini salah satu kasus, yaitu kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Nah, ini salah satu kasus yang merugikan tentunya bagi negara dan juga bagi masyarakat. Nah, ini kasus ini menyimpang yang sempat banyak diberitakan juga dalam kasus proyek pembangunan. Nah, khususnya kasus proyek pembangunan BTS 4G di Kementerian Kominfo dan Informatika. Nah, ini kira-kira bagaimana kita harus menanggapi ini sebagai masyarakat, sebagai orang yang juga paham tentang kebijakan-kebijakan? Mungkin itu apa yang perlu kita lakukan. Oke, terima kasih Bapak Pangku tanggapannya. Oke, sebagai dari narasumber pertama Bapak Akmal, bagaimana Pak tanggapannya? Kalau pendapat saya, kasus ini menjadi contoh bagaimana tata kelola yang tidak transparan serta lemahnya sistem pengawasan dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Dalam proyek pembangunan BTS 4G tersebut, seharusnya pemerintah berupaya meningkatkan konektivitas digital dan memperluas akses internet, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan sulit dijangkau. Oke. Proses belum, Pak. Oh, Namun oke, silakan, Pak. proses namun ketika proses perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan proyek tidak dilakukan secara akuntabel dan transparan, maka tujuan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru tidak tercapai secara optimal. Begitu, Pak. Oh, oke, siap. Terima kasih Bapak. Nah, kalau begitu kepada Ibu Jikra, apa penyebab utama kegagalan dalam kasus tersebut, Ibu? Ya, saya terkait penyebab itu sendiri sebenarnya ada banyak gitu ya penyebab. Kalau ditanya penyebab saya mungkin bingung juga nih mau jawabnya dari yang mana gitu. Tapi kita bisa tilik dari penyebab utamanya saja itu antara lainnya adalah lemahnya pengawasan proyek di mana biasanya lack of oversight ini terjadi dalam beberapa lapisan seperti manipulasi laporan kemajuan, kemudian pengabaian studi kelayakan. Kemudian selanjutnya adalah penyalahgunaan kewenangan, serta yang terakhir adalah kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Jikra. Nah, mungkin kita membicarakan solusi dan strategi ya. Nah, kepada Pak Akmal sendiri, dari contoh praktik baik tadi, apa kunci keberhasilan implementasi pada smart governance? Menurut saya sendiri, kunci keberhasilan utamanya itu berupa komitmen pimpinan, kemudian inovasi dalam pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Kemudian selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat menjadi faktor penting yang menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif gitu, Pak. Oke. Nah, kepada Ibu Jegra, pertanyaan mungkin bagaimana cara memperluas praktik baik tersebut ke instansi lain dan di daerah lain, gitu? Ya, praktik baik ya. Tentu saja praktik baik sendiri itu dapat dan perlu diperluas melalui berbagai inovasi-inovasi antar instansi seperti itu, Pak. Mungkin yang paling mudah untuk digapai terlebih dahulu bisa melakukan pelatihan bagi aparatur sipil negara dalam pemanfaatan teknologi digital seperti itu. Kemudian juga bisa dilakukan penguatan kebijakan yang mendorong transformasi digital dalam layanan publik. Nah, untuk bad practice bagaimana ini ya jika melihat praktik yang dilakukan kurang baik tadi dan bagaimana cara menjaganya agar tidak terulang kepada Ibu Jikra bagaimana? Ya, pencegahan. Tentu yang pertama itu kita bisa lakukan dengan memperkuat sistem pengawasan itu sendiri. Kemudian
cara-cara selanjutnya itu bisa meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, di mana kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin itu masih sulit gitu ya. Kemudian dapat menerapkan juga sistem digital yang memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih efektif seperti itu. Oke, bagaimana tanggapan Bapak Akmal juga tentang adakah alternatif cara terbaik untuk menghindari praktik tersebut? Baiklah, mungkin alternatif yang dapat dilakukan itu dan antara lainnya mungkin kita dapat memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa meningkatkan integritas aparatur, kemudian serta mengembangkan budaya kerja yang profesional dan akuntabel. Begitu, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Akmal. Karena berhubung kita di Universitas Lambung Mangkurat dalam penerapan Smart ASN dan pelayanan di universitas sendiri, Pak Pangku bagaimana melihat perspektifnya dari situ, Pak Pangku? Kita melihat solusi-solusi dari narasumber kita tadi bahwa solusinya itu adalah memperkuat sistem merit dan juga manajemen ASN. Nah, ini tentunya jika kita melihat dari perspektif pengembangan aparatur, penerapan smart governance juga sangat berkaitan dengan konsep smart ASN. Nah, smart ASN sendiri itu merupakan aparatur yang memiliki integritas, profesionalisme, kemampuan digital, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bapak Bang. Selanjutnya kepada Bapak Akmal, bagaimana mengkaitkan dengan pelayanan di Universitas Lambung Mangkurat itu sendiri? Kalau dalam konteks institusi pendidikan tinggi seperti di Universitas Lambung Mangkurat, mungkin konsep Smart ASN dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi digital gitu. Misalnya melalui sistem informasi akademik, layanan administrasi berbasis online, kemudian pemanfaatan platform digital dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Akmal. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Jikra mengenai sistem pelayanan di universitas ini juga? Ya, terkait sistem pelayanan dari Universitas Lambung Mangkurat sendiri, menurut saya dalam hal untuk meningkatkan smart ASN-nya dalam hal meningkatkan smart governance-nya itu sendiri, dan dosen dan tenaga pendidik tentu harus menjadi yang pertama kali yang meningkatkan kompetensi digital serta kemampuan inovasi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu. Kemudian kita juga bisa memulai dari hal kecil terlebih dahulu seperti pemanfaatan e-learning, kemudian sistem pengelolaan penelitian, serta digitalisasi layanan akademik, sehingga mahasiswa pun terlibat dalam proses smart governance itu sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu Jikra. Mungkin dengan demikian penerapan smart governance ini juga diterapkan dalam Universitas Lambung Mangkurat ya, melalui penguatan kompetensi ASN yang adaptif terhadap teknologi, peningkatan transparansi layanan serta inovasi dalam pelayanan publik. Universitas Lambung Mangkurat dapat terus ditingkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada mahasiswa dan masyarakat. Oke, dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan smart governance membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kompetensi aparatur. Praktik baik seperti digitalisasi layanan publik menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun di sisi lain, praktik yang menyimpang seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efisien masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih kepada Bapak Akmal, Bapak Najimuddin Pangku, dan Ibu Zikra atas waktunya dan berhadir di podcast ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Saya Muhammad Sifa, izin undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.